melakukan kegiatan syukuran yang diikuti oleh semua desa se-Sumba Tengah dan berharap semua peserta dapat hadir. Kita sementara menunggu beberapa desa dari Umur Tunggai Timur, Tengah dan beberapa dari Umur Tunggai Barat dan Ketung Baru. Kami juga sangat berharap pemerintah daerah dapat bersama kita untuk dapat mengikuti berbagai rangkaian kegiatan syukuran rakyat Sumba Tengah. Bila ku jalan di lembahnya, asinglah jalan. Silakan. Komentarnya. Ya, harapan kami Bapak syukuran ini secepatnya oleh pemerintah melantik penjabat sehingga perencanaan waktu segera berjalan. Dengan segala rasa kasih Pudium. spontanitas saja kami mengundang untuk kita bisa isi acara sukacita ini sambil menanti acara kita dimulai. Ya, kepada Nona Vikaris kami mengundang untuk bisa menyuguhkan Timur. Ya, kepada Nona Vikaris kami berikan kesempatan untuk sebuah nomor lagu. menghadapi sepanjang hari esok dengan segala harapan dan ku tak. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapan. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia Tuhan, dan paling penting kami diharapkan untuk bagi undangan Pemda Sumba Barat dan Pemda Sumba Timur bersama rombongannya masing-masing. Atas hasilnya kami doakan. Angkat tangan dengan gaya kacamata adalah Ketua Panitia Penggagas Kabupaten Sumba Barat Daya. Selamat Bapak. yang menggendongku, memang membawaiku, cintamu.
di atas ini agar nanti pelaksanaan ibadah di Jermani SIP. Warga Sumba Tengah yang kami cintai, salam, salam, salam. Ucapkanlah salam dengan mata terbinar-binar sebagai pertanda sukacita atas sebuah peristiwa besar karya Allah Pencipta. Bapak Sekda Sumba Barat yang kami hormati bersama Ibu, Bapak sempat hadir pada siang hari ini yang juga kami hormati, Bapak keluarga besar dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Bapak Ketua Panitia bersama jajarannya yang juga kami sama hormati, Bapak Ibu undangan lainnya yang tidak sempat hari ini, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Kurang lebih sudah 6 tahun tidak terasa, tahap demi tahap untuk sampai ke batas sebuah perjuangan yang kurang lebih sudah 6 tahun memperjuangkan sebuah pemekaran Kabupaten Sumba Tengah. Dari ciri khas tarian ini adalah sebuah tarian perang. Di benak kita mungkin tidak terhilangkan atau tidak terlupakan bahwa peperangan hampir di seantero dunia telah terjadi. Bisa yang diawali dengan perang kampung dengan kampung, perang tanding antara suku melawan suku, bahkan perang bangsa-bangsa melawan bangsa. Hari ini di sini kita ditunjukkan sebuah tarian perang oleh keluarga besar dari Barabanja, bahwa bukan lagi ketika hari ini dihadirkan Tuhan bagi kita, dan kita diizinkan untuk menikmati hari ini yang membayang di pikiranmu. Adakah rasa yang melambungkan jiwamu ke atas, semakin dekat kepada yang telah menciptakan semuanya ini? Adakah untayan doa yang mengaliri hatimu, walaupun tak terucap karena terlalu dalam? Adakah kau sadari pekerjaannya atas kita ini? Syukur, mengucap syukurlah. Dengan kepala yang tertunduk, mata yang terpejam, dengan seluruh jiwa ragamu. Ingatkah kau bahwa jauh ratusan hari yang lalu di tahun 2000, kita semua sangat mendambakan hari ini akan tiba. Kita sama-sama berjuang, kita menguras tenaga dan pikiran. Di mana saja kita dapat bertemu, entah di jalan, di rumah, di pesta, di gereja, di Kupang, di Jawa, di Jakarta, dimanapun kita bicara tentang Sumba Tengah. Sampai tidak kenal waktu, sampai tidak memikirkan diri sendiri dan keluarga, semuanya diberikan untuk Sumba Tengah. Semangat juang itu akhirnya berubah menjadi cinta. Cinta yang menghiasi mimpi-mimpi malam, yang kemudian menjadi inspirasi di pagi harinya, yang menjadi penghibur ketika kebuntuan menghadang. Cinta itu tumbuh dan menjadi milik kita semua. Karena cinta itulah mama yang berjualan di pasar bersedia menyumbangkan sirih pinangnya dengan pesan, ini untuk Sumba Tengah. Karena cinta itulah Bemo Hadiati bukan sibuk mencari penumpang, tetapi sibuk mengantar pejuang-pejuang Sumba Tengah, dan akhirnya dijuluki ED01 Sumba Tengah. Karena cinta itulah
tekad membaja muncul menjadi aksi tutup jalan yang menegangkan. Sebab malam itu penuh rahasia. Dari tempat tidurnya, ibu memasang telinga pada suara-suara di jalan raya. Pikirannya bertanya-tanya, apakah yang akan terjadi? Lalu ia duduk melipat tangan dan berdoa, Tuhan, selamatkanlah anak-anakku. Berikan jalan keluar. Berikan kekuatanmu. Karena cinta itulah tubuh kita seolah tak mengenal lelah, selalu berenergi, selalu kuat untuk berteriak, berkoar-koar lewat megafon di jalan-jalan, di desa-desa, di Waikabubak, dan di ruang sidang DPRD Sumba Barat. Kita percaya bahwa peluh ini, keringat ini, kelak menjadi sukacita dan bahagia. Karena cinta itulah, kendati tanpa uang sesen pun di tangan, kita bahu-membahu mengumpulkan Rp1.000 ke Rp1.000 berikutnya agar dapat pergi ke pusat pemerintahan Republik ini. Apakah yang kita bawa? Hanya tekad, doa, dan harapan warga Sumba Tengah. Karena cinta itulah kita semua datang berbondong-bondong ke Lecaruga untuk menyambut kedatangan tim DPRI. Kita kobarkan semangat dengan berteriak lantang, hidup Sumba Tengah, merdeka, merdeka, merdeka. Kendati perjuangan ini belum menjanjikan apapun. Karena cinta itulah, anak-anak sekolah pun menciptakan puisi-puisinya. Cinta itu, perjuangan itu, mempersatukan kita semua, baik di sini, di Kupang, di Jawa, bahkan di Jakarta. Semangat itu menjadi rantai kekuatan yang luar biasa bagi sejarah Sumba Tengah. Pancaran tekad itu pula yang membuat almarhum Bapak Manase Malo pun mencintai Sumba Tengah dan menjadi salah seorang pejuangnya. Sumbangsinya patut diperhitungkan dan diceritakan pada anak cucu kita. Namun hari ini ia telah tidak bersama dengan kita. Ia telah beristirahat di tempat yang ternyaman. Tuhan, terima kasih sebab Engkau telah menghadirkan dia bagi perjuangan kami. Karena cinta itulah, siang dan malam, kekasih-kekasih kita tidak kenal lelah, berlutut memanjatkan doa. Baitan doa itu memang tidak terdengar oleh kita yang sedang sibuk mengurus ini dan itu, dan tak tahu harus berbuat apa. Saat itulah, lagu "Ku Tak Dapat Jalan Sendiri" menjadi lagu perjuangan. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, Siapakah kami ini? ketika perjuangan ini nyaris tak memberikan syarat. Hidup Sumba Tengah. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah merancangkan segala sesuatu indah pada waktunya. Sebab Engkau telah memakai suka duka yang kami sebut perjuangan ini untuk kebaikan kami. Engkau telah membuktikan kebesaran-Mu di setiap rintangan, halangan yang menyelamatkan kami. Sehingga hari ini kami semua hadir di sini. Engkau menganugerahkan hari-hari sulit yang panjang kemarin, agar hari ini kami disebut pejuang, dan masih akan terus disebut pejuang sampai kelak ke anak cucu. Sebab Engkau menjanjikan hari esok bagi kami, yaitu perjuangan yang lebih besar dan berat, ketika kami harus menjaga Sumba Tengah yang telah Kau percayakan kepada kami.
sehingga kelak perjuangan ini juga menjadi warisan bagi penerus kami. Hari ini, di hadapan kita semua Umbu Hamadoku, almarhum Bapak R.A. Kosi, almarhum Bapak Y.P. Tanah. Sumba Tengah hari ini adalah hasil keringat juang mereka. Siapakah yang akan membantahnya? Merekalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bahkan ketika hari ini nama mereka disebutkan, yang ada hanyalah rasa cinta, rindu, dan hormat yang dapat kami persembahkan. Kami bangga telah mengenal mereka. Hari ini, di hadapan kita semua yang hadir, ucapan terima kasih kami haturkan bagimu, ibuku, ayahku, saudara-saudaraku, keluargaku tercinta, yang sejak ratusan hari lalu di tahun 2000 tidak lelah mendoakan perjuangan ini, yang tidak bosan untuk memahami kelemahan-kelemahan kami, yang bersabar dan setia memberikan dukungan serta penguatan, yang dengan tulus menyumbangkan siripinang, makanan, uang, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih. Sumba Tengah hari ini adalah perwujudan kasih sayang dan pelayanan yang tak ternilai harganya. Hari ini tiba hari pengucapan syukur untuk meneduhkan diri sebelum menerima tanggung jawab berikutnya. Hari esok menanti kita di depan. Warga Sumba Tengah, terimalah tongkat estafetimu. Hidup Sumba Tengah. Kita telah memulainya dengan keyakinan bahwa perjuangan ini adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Untuk melayani sesama, hari ini sudah tiba. Janganlah kita surut dari keyakinan itu. Janganlah kita terlepas dari rantai kesatuan kita sekarang. Janganlah ingkar Dari cinta yang telah tumbuh hidup di hati kita. Sumba Tengah Adalah cinta kita, mari kita jaga dan pelihara. supaya tetap menjadi cinta sampai ke anak cucu. Inilah perjuangan kita selanjutnya. Ingatlah bahwa Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Tuhan memberkati. Lebih dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidup, untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, syukur bagimu. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, Kau beri seragakan syukur bagimu. Seperti adakan syukur kebaikan dan kasih setia. Hari ini kami mensyukuri semua yang telah Tuhan nyatakan di daerah kami Sumba Tengah. Saudara-saudara, pertolongan bagi kita dalam ibadah syukur ini jadi dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas saudara sekalian. Amin. Silakan.
sebab Allah mengerti banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Tiada sesuatu kan peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Setiap datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa, segala terang. Yakobus 1 ayat 17a sebagai nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Berkumpul ini gandongnya karena ada di sini gandongnya. Katong berkumpul. Menaikkanlah Tuhan tidak kasih tujuan. Katong berkumpul ini gandungi karena Antua panggil Sio tete manis satukan katumpung hati ini. Bila kasihmu jua bertumbuh soya Tuhan, katumu hidup ini. Artikanlah Tuhan. Kan sekarang kan bukan direktur konsumsi. Apalagi kalau kita mulai menghitung-hitung berbagai bentuk pengorbanan yang telah kita berikan. Pangata, ngata ada agak ni napadoy dah untuk dia na sumate. Kita
kita bisa bilang perjuangan, kita bisa mengatakan marilah kita berjuang bersama-sama. Tapi setelah berhasil kita mengambil jalan masing-masing. Yang awalnya kita katakan kita, kita ya. Tapi mungkin saja sekarang saudara-saudara kita mengatakan saya. Ya. Nah ini. Pada yuwa kakak, dan yang tenauman yang seperti. Pada yuwa kakak, pengalamannya orang ngomong setita. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ego dan keakuan kita mulai muncul. Saudara, kita bisa terjebak dalam pemikiran seperti ini. Olehnya firman Tuhan berbicara kepada kita saat ini bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Sumber tengah adalah dari Tuhan. Nas pembimbing kita mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik datangnya dari atas. Sehingga harus dipahami bahwa oleh karena Tuhan pula perjuangan kita mencapai hasil. Oleh saudara kekasih Tuhan, perlu menjadi catatan bagi kita bahwa tidak sebatas memahami sumber tengah sebagai anugerah Allah, tapi harus diresponi dengan pekerjaan baik bagi sumber tengah. Sebab kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ada tanggung jawab yang melekat di pundak kita masing-masing. Sumber tengah sebagai anugerah dari Allah. Itu berarti jangan sebatas bangga dengan hasil dari perjuangan, tapi lanjutkan semangat perjuangan itu dengan membangun masa depan sumber tengah. Yang berikut, kita harus hadir dalam kesehatan. Apa yang menjadi tema kebersamaan perjuangan, mari kita sama-sama mengatakan soli olimila, pengalat beda dalam hati kita masing-masing. Soli olimila, beda oligar. Harus berlanjut pada kemurnian membangun sumber tengah yang juga membawa damai sejahtera bagi masyarakat. Olehnya biarlah juga motivasi membangun juga kembali untuk rakyat. Melihat apa yang menjadi kepentingan rakyat dan bukan apa yang menjadi kepentingan pihak peduli kepada pihak lain. Untuk bisa peduli kepada orang lain, untuk bisa peduli kepada masyarakat sumber tengah. Yai pada buah banyak yang sumber tengah. Rakyat yang bersuara. Oleh karena rakyat kita berjuang untuk sumber tengah. Dan biarlah kembali tujuan perjuangan ini untuk rakyat juga. Terakhir saudara-saudara melibatkan Tuhan. Kalau perjuangan pemekaran sumber tengah kita melibatkan Tuhan, maka perjalanan masa depan sumber tengah bersepakat bahwa sumber tengah ini adalah pemberian dan anugerah Allah. Maka biarlah perjalanan sumber tengah ke depan kita menganggap bahwa inilah karya, inilah usaha, inilah pengorbanan, dan akhirnya kembali untuk kemuliaan, kesenangan, kepentingan. Kita belajar dari sebuah contoh tadi, contoh dari Hudson tadi, yang mengatakan saya tidak pernah melakukan sesuatu, tapi Tuhan sendirilah yang berkarya lewat saya. Dia banyak berbuat hal yang baik, tetapi dia tidak mengakui itu sebagai kelebihan. Dia melihat itu hanya karena Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, sumber tengah adalah dari Tuhan, dan oleh karena Tuhan sumber tengah ini berdiri. Jadi marilah, syukurilah anugerah ini dengan membangun sumber tengah. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang menyertai dan melingkupi dalam perjalanan perjuangan sumber tengah. Keberhasilan menjadi kabupaten yang baru bukanlah akhir dari perjuangan,
awal dari perjuangan. Berarti masih panjang perjalanan perjuangan. Tentu juga tidak terhindar dari berbagai tantangan, persoalan yang akan menimpa. Olehnya, senantiasalah membuka hati kita kepada tuntunan Roh Kudus, memampukan kita dalam perjuangan bersama membangun sumber sukacita hari ini. Hayatilah firman Tuhan. Karena kasih-Mu yang membimbing hidupku, peperangan hidupku. Sekarang ku bersyukur sang Bapa mengandungku. Syukur, ku merasa lega dan ku merasa senang. Bapa telah mengambil beban yang berat di pundakku. Kini walaupun kami misalkan lautan Tuhan, walaupun kami berbeda suku bangsa. Syukur untuk hari hidup kami dan untuk setiap hal yang masih Tuhan nyatakan bagi kami. Tuhan membuktikan bahwa Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan kami sendirian menghadapi perjalanan kehidupan kami. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara selama-lamanya. Amin. Serikat persaudaraan berdirilah teguh. Serikat persaudaraan berdirilah teguh. Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Tips ini merupakan lampiran daripada liturgi yang dibuat oleh liturgos, dan kepada Pendeta Ria Sabaora dalam Laporan Panitia Syukuran Rakyat Sumba Tengah. Pertama, latar belakang terbentuknya daerah otonom baru
yang dikenal dengan Kabupaten Sumba Tengah telah melewati proses yang sangat panjang, jika tidak dikatakan berbelit-belit dan syarat dengan pertarungan politik yang melelahkan sejak ide mulia ini digulirkan pada tahun 2000 dan lahirnya keputusan DPR RI tentang disahkannya rancangan undang-undang pembentukan Kabupaten Sumba Tengah pada tanggal 8 Desember 2006 telah membawa kesegaran baru bagi yang menamakan dirinya sebagai pejuang dan bahkan seluruh rakyat di wilayah. Dalam perkembangannya, panitia syukuran telah mendesain terlaksananya kegiatan dimaksud mulai dari sosialisasi, konsolidasi sampai pada terselenggaranya kegiatan curah pikir masyarakat Sumba Tengah dengan berbagai stakeholder yang ada demi sebuah konsep pemikiran bersama kemana Sumba Tengah mau dibawa, merumuskan berbagai kebijakan dan alternatif solusi ke depan. Kini sebagai puncak dari seluruh rangkaian kegiatan syukuran rakyat Sumba Tengah, hari ini kembali kita mengulang peristiwa yang sama-sama kita saksikan pada Laik Garuda 1 dan Laik Garuda 2, tetapi dalam konteks yang berbeda. Dulu kita berada dalam ketidakpastian akhir sebuah perjuangan, tapi kini kita mensyukuri sekaligus merayakan akan berkat yang telah diperkenankan oleh Dia bagi warga Suli Uli Mila Peda Uli Jara. Tema dengan semangat kebersamaan kita bangun Sumba Tengah. Dua tujuan. Pertama, sebagai momentum untuk mereview kembali proses perjuangan yang telah melewati sampai terbentuknya Kabupaten Sumba Tengah. Kedua, kenali persoalan mendasar Kabupaten Sumba Tengah. Yang ketiga, membangkitkan kembali semangat kebersamaan dalam ketulusan di antara pejuang dan masyarakat Sumba Tengah dalam mengisi pembangunan Kabupaten Sumba Tengah. Tiga waktu dan tempat pelaksanaan. Pertama, seminar curah pikir tanggal 27 Februari 2007 di Aula SMA Kristen Anakala. Yang kedua, ibadah syukuran rakyat Sumba Tengah tanggal 3 Maret 2007 di Laik Garuda. 4 pengorganisasian. Pelaksanaan kegiatan ibadah panitia syukuran rakyat Sumba Tengah bekerjasama dengan P3KST wilayah Kecamatan C Kabupaten Sumba Tengah. 5 penganggaran. Pertama, sumber dana. A. Swadaya masyarakat desa C wilayah Sumba Tengah. B. Kontribusi warga Sumba Tengah dan luar Sumba Tengah. C. Simpatisan. Kedua, penggunaan dana. Dana yang dikeluarkan untuk menyukseskan kegiatan syukuran rakyat Sumba Tengah adalah sebesar Rp6.630.600. 6 penutup. Demikianlah laporan panitia syukuran rakyat Sumba Tengah yang dapat kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya rangkaian kegiatan syukuran ini. Kami haturkan limpah terima kasih. Semoga Tuhan Sang Pemilik hidup memberikan kelimpahan untuk kita semua. Laik Garuda 3 Maret 2007, panitia pelaksana. Hidup Sumba Tengah! Hidup! Hidup Sumba Tengah! Hidup! Hidup Sumba Tengah! Hidup! Hari ini di tempat ini kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas segala perkenanannya. Perjuangan yang dimulai pada awal milenium, akhirnya pada hari ini kita harus bersukacita. Kalau bukan karena Tuhan, karena siapa lagi? Inilah yang menjadi dasar religiusitas dari perjuangan pembentukan Kabupaten Sumba Tengah. Banyak kalangan yang menilai usaha ini hanyalah sebuah usaha politik, tetapi jikalau kita mencermatinya dengan cukup mendalam, maka cukup jelas bagi kita semua
ada banyak orang yang tak pernah terdengar oleh telinga kita yang menyediakan waktunya untuk mendoakan perjuangan ini. Sepengetahuan saya, berbagai gereja, baik Protestan maupun Katolik yang ada di wilayah ini, di Sumba Tengah, hampir setiap minggu menyediakan waktu untuk mendoakan perjuangan ini. Kalau begitu, tidak boleh kita pernah ragu kalau perjuangan ini diperkenankan oleh Tuhan. Kalau demikian, pertanggungjawaban terhadap perjuangan ini pun harus dikembalikan kepada Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Pendeta yang telah mengingatkan kita semua bahwa tidak ada satupun di antara kita yang boleh menepuk dada bahwa karena sayalah Sumba Tengah ini dapat seperti ini. Tetapi hanya karena perkenanan Tuhanlah Sumba Tengah diperkenankan untuk bersama-sama dengan Sumba Barat, dengan Sumba Barat Daya, dengan Sumba Timur, dengan Nusa Tenggara Timur berkontribusi bagi Republik Indonesia. Keyakinan itulah yang harusnya menjadi dasar pijak bagi kita semua untuk menyatakan dari sekarang kita tidak lagi berjuang untuk membentuknya, tetapi bagaimana mempertahankannya. Bapak Bupati Sumba Barat dalam surah pikir yang lalu mengingatkan kita semua, jauh lebih mudah merebut sebuah kemenangan daripada mempertahankannya. Tentu bagi kita semua inilah yang menjadi tanggung jawab ke depan, bagaimana mempertahankan perjuangan pembentukan Kabupaten Sumba Tengah untuk terus dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Dalam kaitan itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cintai, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal yang harus kami katakan tentang napaktilas perjuangan ini, tentang beberapa hal yang dapat saja dalam perkembangannya membawa berbagai dinamika terhadap usaha pembentukan Kabupaten Sumba Tengah. Dalam kerangka itu, izinkan saya memberikan beberapa klarifikasi terhadap berbagai hal yang beredar di tingkat masyarakat. Forum Komunikasi Pemuda Peduli Sumba Tengah bukanlah forum yang dimaksudkan secara sangar di jalan-jalan di wilayah. Tetapi percayalah, kami adalah anak-anak bapak yang dapat menukul beberapa hal, yang dapat mengangkat kursi, yang dapat pikul kayu api, dapat membelah babi untuk kepentingan bapak, untuk kepentingan mama-mama, untuk kepentingan orang. Soli Olimila yang pernah kita dengungkan pada awal tahun 2000, terus kita dengungkan. Kami tidak mau menyaksikan pertengkaran yang tidak perlu, karena itu hanyalah pisau yang Bapak Mama titipkan bagi kami untuk kami perang pada waktu. Tetapi perhatikanlah, pertontonkanlah kepada kami bahwa kita semua dapat bergandengan tangan, dapat berpelukan, dapat berjumpa dengan hati dan pikiran kita untuk membangun Sumba Tengah. Kalau itu yang bapak-bapak, ibu-ibu, om, tante lakukan, percayalah, kami akan menjadi generasi yang terus berdamai dengan siapapun, yang terus bersinergi, bergandengan tangan membangun Sumba Tengah. Mengakhiri kesempatan ini, izinkanlah saya bersama rekan-rekan saya, anggota forum dan presidium Forum Komunikasi Pemuda Peduli Sumba Tengah, untuk semoga ini bukan yang terakhir, menyanyikan sebuah lagu yang sering kami nyanyikan kemanapun bersama Hadiati, ketika harus ke Memboro, Kumbura Tunggai, bahkan pernah ke Wanutaka untuk berkonsolidasi, bersosialisasi. Kepada rekan-rekan saya minta untuk bersama-sama kita ke depan.
Bapak Bupati Pak Sumba Barat, dalam hal ini Bapak Sekwilda yang mewakili, Bapak anggota Musbida yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Kantor, Bapak-bapak, ibu-ibu dari 4 wilayah Kabupaten Sumba Tengah, dari Memboro, dari Umuratunggai, dari Umuratunggai Barat, dan Ketikutan. Bahkan saudara-saudara saya dari Sumba Barat Daya yang kami hormati. Dan kepada anak-anak kami, saudara-saudara kami, Forum Komunikasi Pemuda Peduli Sumba Tengah. Puji syukur di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya pada hari ini kita dapat bertemu bersama-sama seluruh rakyat Kabupaten Sumba Tengah yang kita cintai, di dalam rangka mensyukuri rahmat dan berkat Tuhan yang begitu besar di Kabupaten Sumba Tengah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, tadi sudah dijelaskan bahwa perjuangan untuk mendapatkan satu kabupaten baru, Kabupaten Sumba Tengah, banyak air mata yang bercucuran, keringat yang tidak dapat disapa begitu saja. Tetapi perjuangan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, perjuangan Sumba Tengah mulai dari tahun 2000 sampai pada 2008. Meskipun di dalam perjuangan itu banyak halangan dan rintangan, tetapi masyarakat Sumba Tengah melelahkan. Tetapi syukur Tuhan membantu kita. Kalau bukan Tuhan, Sumba Tengah tidak mungkin akan terjadi. Saudara-saudara, bapak-bapak, apa yang saudara-saudara sumbangkan? Tentu pikiran saudara. Begitu tanggal 8 Desember 2006, penduduk Sumba Tengah yang 65.000 orang itu berada bersama-sama dengan penitia penggagas di Jakarta. Tidak ada satu orang pun yang tidak bersama kami di Jakarta menyaksikan palu godam dari DPR RI yang menyatakan bahwa Sumba Tengah disahkan. Saudara-saudara, kenapa saya katakan 65.000 orang penduduk Sumba Tengah berada di Jakarta? Kita semua berjuang. Tidak ada satu orang pun yang tidak berjuang. Entah ia duduk tetapi dia berpikir, kapan Sumba Tengah bisa terjadi? Dia bekerja di ladang, kapan Sumba Tengah? Ini dengan dengungan dari seluruh masyarakat Sumba Tengah. Jadi begitu perjuangan. Jadi tidak ada satu penduduk Sumba Tengah yang tidak berjuang. Kita semua berjuang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bapak-bapak, mari kita bawa kemana Sumba Tengah ini. Dengan terbentuknya Kabupaten Sumba Tengah, mari bapak-bapak dan ibu-ibu kita bekerja keras.
itu. api, cercaan, makian, iri, dengki, bahkan hidup poros pernah bercerita tentang sebuah simfoni kehidupan perjuangan. Nantang dan penuh problematis menjadi tugas seluruh komponen rakyat Sumba Barat, Sumba Tengah untuk mengeliminir segala potensi destruktif yang ada di dalam masyarakat. Jalinan kebersamaan dalam semangat saling menghormati perbedaan yang ada, bahu-membahu untuk mewujudkan esensi pembentukan Kabupaten Sumba Tengah sebagai suatu anugerah Tuhan yang membahagiakan dan mensejahterakan masyarakat, dan bukan bencana yang mencabut akar-akar persaudaraan dan cinta kasih untuk mengejar kemajuan Sumba Tengah ke depan. Hadirin yang saya hormati, masa depan Sumba Tengah ditentukan oleh sikap dan perilaku seluruh rakyat Sumba Tengah. Kemarin, hari ini dan hari esok yang penuh dengan tantangan. Karena itulah, maknailah segala proses yang terjadi sebagai pembelajaran, rangkuman syukur hari ini sebagai pintu masuk untuk melibatkan seluruh komponen rakyat Sumba Tengah dalam menghadapi segala agenda pembangunan yang akan dihadapi kelak. Jadikanlah tuntunan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa sebagai kekuatan untuk menghadapi berbagai fenomena pemerintahan, politik pembangunan yang akan terjadi ke depan. Tadi juga oleh Ibu Pendeta dan juga tadi oleh Ketua Forum telah menyampaikan kepada kita bahwa semua itu adalah berkat Tuhan. Kita Kabupaten Sumba Barat, saya menyampaikan selamat dan profesiat atas terbentuknya Kabupaten Sumba Tengah. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Malayu kepajuan jarama kebutaka atiklung timur Malayu kuluru atau ada mata perjuangan langanaka Gora gini patau wajilung magrangu patas baik baika yang nak kuanggu ada kereta cungcenga mitwana gelo jada yang nak kuanggu ada cungcenga dapat ketener budak kandung dan cungceng dapat budak bajin cungceng tanda hai hai lady lột bát cô đi phá cô lâu ra hai lady lột bát cả lên ta rô bát baru berapa lewat sini. Mengenai pelaksanaan sore ini, apa komentarnya, Om? Bagi saya atau bagi kita sekalian, saya pikir sukses acara ini. Itu disebabkan hanya karena dukungan semua pihak yang berpartisipasi dan bahkan hujan pun, alam pun bersahabat dengan kita. Tadi malam sampai dengan jam 3, jam 4 pagi, hujan masih turun dan semua orang yang berkepentingan dengan acara ini butut, Pak. Ya. Tapi hari ini ternyata
hujan pun atau alam pun bersahabat dengan kita. Satu pertanyaan terakhir, kesimpulan, apa makna dari semua hal ini? Ya, memang kita berharap dengan pertemuan tadi adalah pintu masuk untuk kita melangkah lebih jauh, mempertahankan bahkan mengisi Sumba Tengah ini ke depan. Saya pikir begitu.